Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan hasil proyek akhir saya dengan berjudul Audit Tata Kelola Sistem Informasi Kinerja KIKIP menggunakan framework COVID 2019. Di sini perkenalkan, nama saya Rafa Ramadan Ilham dan beranggotakan sisanya yaitu Muhammad Vigo Prakoso, Barul Sidik, Ibnu Hashim Ramadan, dan Muhammad Fadlisan. Di sini kita langsung kita menjelaskan latar belakang. Sini ada latar belakang perkembangan teknologi informasi mendorong instansi pemerintah memanfaatkan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Sistem informasi Energy Keeping digunakan untuk mendukung pencatatan, pemantauan, dan pelaporan kinerja pegawai secara digital. Namun, masih terdapat beberapa kendala pada aspek pengelolaan risiko, dokumentasi proses, dan monitoring layanan TI. Oleh karena itu, dilakukan audit tata kelola menggunakan framework COVID 2019 untuk mengukur capability level dan maturity level serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Nah, di sini ada tujuan audit. Tujuan dari audit sistem informasi kerja Kikiping sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat capability pada proses COVID 2019 yang digunakan dalam audit. Yang kedua itu mengetahui tingkat maturity tata kelola sistem informasi kinerja keeping, dan ketiga itu mengidentifikasi gap antara kondisi saat ini dengan target capability yang diharapkan. Yang terakhir nomor 4 itu memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola TI agar sistem dapat berjalan lebih optimal. Dan di sini ada pendekatan dan teknik audit. Metode audit yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID 2019. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara yang pertama itu studi literatur dari jurnal utama kinerja Keeping. Yang kedua itu kajian referensi COVID 2019 dan jurnal pendukung. Dan yang ketiga itu penggunaan data simulasi atau dummy untuk proses perhitungan capability dan maturity level. Dan terakhir itu adalah analisis dilakukan berdasarkan framework COVID 2019. Nah, di sini ada kode penelitian capability. Penelitian capability level dilakukan menggunakan kuesioner skala Zatman dengan pilihan jawaban ya dan tidak. Jawabannya diberikan nilai satu dan jawaban tiga diberikan nomor 0. Selanjutnya ada objek audit. Objek audit dalam penelitian ini adalah sistem informasi kinerja KKPing yang digunakan untuk mendukung pengelolaan data dan aktivitas kinerja pegawai secara digital. Sistem ini digunakan untuk membantu proses monitoring pekerjaan, laporan kinerja, serta pengelolaan data pegawai agar lebih efektif dan terstruktur. Pengguna utama sistem meliputi administrator, pegawai, dan pihak manajemen yang terlibat dalam proses pengelolaan kinerja pegawai. Proses COVID yang dinilai berdasarkan hasil pemilihan domain menggunakan desain faktor COVID 2019. Proses COVID yang digunakan dalam audit adalah sebagai berikut. Ada EDM 01, EDM 03, APO 01, APO 14, PAI 11, DSS 04, DSS 05, MEA 01. Ya, selanjutnya ada skema rating. Skema penilaian capability level menggunakan kategori rating sebagai berikut. Presentasi untuk kategori fully achieved, presentasenya dari 80% sampai 100% dengan keterangan proses sangat terpenuhi. Selanjutnya ada largely achieved, presentasenya 50 sampai 79%, keterangannya proses sebagian besar terpenuhi. Yang ketiga ada partly achieved 15% sampai 49%, proses keterangannya proses sebagian terpenuhi. Yang terakhir ada not achieved, presentasinya 0% sampai 14%. Keterangannya proses tidak terpenuhi. Suatu level capability dinyatakan tercapai apabila proses pada level tersebut memperoleh nilai fully achieved atau F atau largely achieved atau L. Jika proses belum mencapai nilai tersebut, maka capability level dinyatakan belum tercapai dan belum dilakukan peningkatan proses tata kelola TI. Aturan agregasi responden selanjutnya. Pengolahan data kuesioner menggunakan aturan agregasi konservatif atau IND. Setiap jawabannya diberi nilai satu dan tidak diberi nilai 0. Suatu indikator dinyatakan terpenuhi apabila seluruh responden memberikan jawaban ya. Jika terdapat minimal satu jawaban tidak, maka indikator dianggap belum terpenuhi. Pengolahan data dilakukan menggunakan fungsi min pada Microsoft Excel untuk memperoleh nilai penilaian yang lebih objektif.
Selanjutnya itu ada deskripsi singkat sistem. Nah, sistem informasi keeping ini merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung pengelolaan dan pelaporan kinerja pegawai secara digital. Sistem ini membantu proses pencatatan aktivitas kerja, monitoring kerja, validasi data, serta pelaporan hasil kerja secara lebih efektif dan terstruktur. Selanjutnya itu ada di alur proses bisnis utama. Sistem kinerja keeping ini digunakan untuk mendukung pengelolaan dari login pengguna, pengisian aktivitas kerja, monitoring dan validasi data, hingga menghasilkan laporan dan evaluasi kinerja. Nah, selanjutnya itu ada di recap capability level. Nah, di sini EDM01 itu memiliki capability level 3, menunjukkan tata kelola TI ini telah berjalan secara terstruktur dan sesuai target. Selanjutnya itu ada di EDM03, memiliki capability level 3 juga, menunjukkan pengelolaan resiko TI ini telah diterapkan dengan baik dan mencapai target. Selanjutnya itu ada di EPO 01, memiliki capability level 2, menunjukkan manajemen TI telah berjalan namun masih memerlukan peningkatan standarisasi dan dokumentasi. Selanjutnya dari EPO 014, memiliki capability level 3, menunjukkan pengelolaan data telah berjalan dengan baik dan mendukung operasional organisasi. Nah, selanjutnya itu ada di BI 11, memiliki capability level 3, menunjukkan pengelolaan proyek sistem telah dilakukan secara terstruktur dan sesuai target. Selanjutnya ada di DSS 04, memiliki capability level 3, menunjukkan keberlangsungan layanan sistem telah dikelola dan dipantau dengan baik. Nah, selanjutnya di maturity level. Nah, maturity level ini dihitung berdasarkan rata-rata capability level setiap domain. Hasil perhitungan ini kemudian dipetakan ke skala COVID 2019, mulai dari level 0, yaitu incomplete proses, level 1 perform proses, level 2 itu manage proses, level 3 itu establish proses, level 4 itu predictable proses, selanjutnya ada level 5 optimizing proses. Selanjutnya ada di perhitungan maturity level per domain, yaitu ada rumus maturity-nya itu maturity domain sama dengan jumlah capability level semua proses dalam domain dibagi jumlah proses dalam domain. Nah, di sini ada analisis maturity per domain, yaitu EDM 300 established proses itu tata kelola dan pengelolaan risiko TI telah berjalan secara terstruktur, terkomunikasi, dan konsisten. Di IPO 2,50 manage proses, yaitu manage TI dan pengelolaan data telah berjalan dengan baik, namun standarisasi dan dokumentasi masih diperlukan tingkatan. Di BI 3.00 established proses, yaitu pengelolaan project sistem telah dilakukan secara terstruktur dan mendukung pengembangan sistem. Nah, di DSS 300 established proses, yaitu layanan keamanan dan keberlangsungan sistem telah dikelola secara konsisten dan efektif. Nah, nanti ada di MEA 2.00, yaitu manage proses, monitoring dan evaluasi sistem telah dilakukan namun berjalan secara optimal dan konsisten. Selanjutnya itu maturity keseluruhan sudah mencapai 2,75. Itu manage proses berdasarkan hasil perhitungan seluruh domain COVID 2019 diperoleh nilai maturity keseluruhan sebesar 2,75 yang berada pada level 2 manage proses. Hasil ini menunjukkan bahwa tata kelola teknologi informasi pada sistem informasi kinerja keeping telah berjalan dan dikelola dengan baik. Selain itu, domain APO dan BAI dan DSS telah mencapai level 3 stability proses. Sedangkan domain APO dan EMEA masih memerlukan peningkatan pada aspek standarisasi, dokumentasi, monitoring, dan evaluasi agar seluruh domain dapat mencapai target level 3 secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu temuan audit. Berdasarkan hasil audit tata kelola sistem informasi Ekin dari Keeping menggunakan framework COVID 2019,
ditemukan beberapa permasalahan pada proses tata kelola teknologi informasi yang masih memerlukan peningkatan. Beberapa temuan audit tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama itu ada domain APO01. Temuan auditnya standarisasi, prosedur, dan dokumentasi pengelolaan TI belum dilakukan secara menyeluruh. Dampaknya pengelolaan TI belum berjalan secara konsisten. Yang kedua, MEA01. Temuan auditnya monitoring dan evaluasi sistem belum dilakukan, proses perbaikan dan pengembangan sistem menjadi kurang optimal. Berdasarkan temuan audit tersebut, diketahui bahwa permasalahan yang masih perlu diperhatikan berada pada aspek standarisasi, proses tata kelola TI, serta monitoring dan evaluasi sistem agar seluruh proses dapat mencapai target capability level 3 atau established process. Selanjutnya di sini ada analisis resiko. Analisis risiko dilakukan untuk mengetahui kemungkinan dampak yang dapat terjadi apabila permasalahan pada sistem informasi kinerja keeping tidak segera diperbaiki. Risikonya, standarisasi proses TI belum optimal. Dampaknya, ketidakkonsistenan dalam pengelolaan layanan TI, tingkat risikonya sedang. Monitoring dan evaluasi sistem belum konsisten. Dampaknya, permasalahan sistem terlambat teridentifikasi. Tingkat risikonya sedang. Risikonya, kesalahan pengelolaan data, dampaknya informasi kinerja pegawai menjadi kurang akurat, tingkat risikonya tinggi. Risikonya, risiko keamanan informasi, dampaknya potensi akses tidak sah terhadap data sistem, tingkat risikonya tinggi. Berdasarkan hasil analisis risiko, diketahui bahwa risiko utama masih berada pada aspek pengelolaan data, keamanan informasi, serta monitoring dan evaluasi sistem. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pada standarisasi proses dokumentasi serta evaluasi berkala agar risiko yang muncul dapat diminimalisir dan tata kelola teknologi informasi dapat berjalan lebih optimal. Selanjutnya ada analisis gap compatibility level. Analisis gap dilakukan untuk mengetahui selisih antara compatibility level saat ini dengan capability level yang ditargetkan. Target capability hasil analisis gap digunakan untuk mengetahui proses COVID 2019 yang masih memerlukan peningkatan. Terus perhitungan gap yang digunakan adalah sebagai berikut. Gap sama dengan target capability dikurangi current capability. Hasil perhitungan gap pada sistem informasi EKI dan jati keeping dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil analisis gap menunjukkan bahwa 6 proses telah mencapai target capability level 3 yaitu EDM 01, EDM 03, APO 04, APO 014, PAI 11, DSS 04, dan DSS 05 dengan nilai gap 0. Sementara itu APO 01 dan MEA 01 masih memiliki gap sebesar 1, sehingga memerlukan peningkatan pada aspek standarisasi, dokumentasi, monitoring, dan evaluasi. Secara keseluruhan, sebagian besar proses telah mencapai target, sehingga perbaikan dapat difokuskan pada domain APO dan MEA. Selanjutnya di sini terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil audit menggunakan framework COVID 2019 diperoleh bahwa 6 dari 8 proses telah mencapai capability level 3 established, yaitu EDM 01, EDM 03, APO 14, BAI 11, DSS 04, dan DSS 05. Sementara itu APO 01 dan MEA 01 masih berada pada capability level 2 dan memerlukan peningkatan hasil maturity level menunjukkan bahwa domain EDM, BAI, dan DSS telah mencapai level 3. Sedangkan domain APO dan MEA masih berada pada level 2. Nilai maturity keseluruhan sebesar 2,75 menunjukkan bahwa tata kelola TI pada sistem informasi kinerja keeping telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung proses bisnis organisasi. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan pada aspek standarisasi, dokumentasi, monitoring, dan evaluasi sistem agar seluruh proses dapat mencapai target capability level 3 secara menyeluruh. Demikian pemaparan materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.